Tanya seru, tanya jawab seputar ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sauk dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu terjaga dalam nikmat iman. Sahabat Sauk, akhir-akhir ini kita digembarkan dengan pernyataan dari Kementerian Agama, dari Menteri Agama, yaitu yang menjelaskan tentang azan dibatasin atau diatur. Kemudian yang bikin sakit hati adalah membandingkan antara suara azan dengan suara anjing. Nah, ini kita coba jabarkan, nanti kita akan menjelaskan, kita akan tanya kepada Ustadz Lutfi, apakah gimana menurut Ustadz Lutfi tentang pendapat Ustadz Lutfi tentang pernyataan Kemenak. Kemudian apakah azan itu bisa juga sebagai alternatif untuk mengeluarkan jin dalam tubuh manusia. Baik, kita simak bersama-sama sahabat Sauk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Iqbal gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga juga sahabat Syok official dimanapun berada semuanya sehat selalu ya. Amin, Allahumma amin. Baik Ustaz, jadi gini, ini kan belakangan ini lagi rame nih kan, pernyataan Menteri Agama kita kan, yang menyatakan bahwa azan harus diatur ulang. Kemudian yang bikin sakit mungkin ini ya, membandingkan antara suara azan dengan suara anjing gitu ya. Itu gimana Ustaz, menurut Ustaz tentang pernyataannya Menteri Agama kita ya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentang pernyataan Kemenak yang udah viral ya kita dengar, ya memang sebenarnya dari pernyataannya itu kalau kita simak dengan baik dan teliti, sebenarnya tidak ada yang salah. Kenapa? Karena beliau itu bukan melarang ya. Jadi jangan diputus-putus ya, dengarkan dulu. Beliau itu bukan melarang tapi membatasi. Nah, yang bikin kita sakit hati adalah ketika menganalogikan, membandingkan antara azan dan suara gonggongan anjing. Nah, itu kan bukan suatu perbandingan yang benar kan? Ya, itu benar. Pemilihan diksi yang salah. Apalagi seorang menteri seharusnya kan dia bisa memilih analogi yang pas, apple to apple kalau bahasanya kan. Jadi analogi yang mulia ya dengan yang mulia, bukan seperti itu. Itu kan sesuatu yang mulia disandingkan dengan yang tidak mulia. Nah, itu sangat salah. Nah, karena azan ini ya suara azan ini kan suara yang sangat mulia. Bahkan kalau kita dengar doa Rasulullah yang dianjurkan setiap selesai azan kita dianjurkan berdoa, makna doa itu? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Nah, Allah itu menyatakan, Rasulullah di situ menyatakan bahwa ya Allah, ini panggilanmu yang paling sempurna. Rabba hadhihi da'wati tammah, panggilan Allah yang paling mulia. Nah, dari sini kita tahu bahwa azan itu sangat mulia. Bahkan di suatu hadis, apabila di suatu desa tidak ada terdengar azan dikumandangkan, maka setan itu akan menguasai desa tersebut. Setan itu akan memangsa desa tersebut. Nah, saking mulianya azan, bahkan keberkahan suatu desa pun tergantung dari suara azan yang kita dengar. Ya memang dari segi pengaturan suara ya itu oke lah, kita bisa menyesuaikan karena kita tinggal di bukan negara muslim tapi negara yang mayoritas muslim. Sebenarnya kalau kita kita perhatikan apakah ada yang terganggu, sebenarnya saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang bukan seagama, insya Allah mereka mengerti. Seperti kalau kita lihat dengarkan ceramahnya Ustadz Felix Shaw, itu kan beliau dulu sebelum muslim, beliau mendengarkan azan itu ya wajar aja, karena beliau sadar kami ini tinggal di negara yang mayoritas muslim, jadi ya wajar lah 5 kali sehari kami mendengarkan azan. Bahkan siapa tahu dari suara azan itu bisa menjadi jalan hidayah bagi mereka yang non muslim, karena dalam azan itu kalau kita bilang itu ada the miracle of suara azan. Jadi ada miracle-nya, ada magicalnya dari suara azan itu.
kita bisa membawa orang untuk masuk Islam. Bahkan banyak video-video potongan itu ada anak kecil yang terkagum-kagum ketika mendengar azan. Nah, bagaimana mungkin suara azan yang mulia itu kita redam, kita nggak keluarkan ke ke khalayak ramai, kita hanya perdengarkan di dalam masjid aja. Kan sekitaran ini kan kita butuh tanda panggilan azan ya, tanda panggilan sholat kan. Azan itu kan tanda panggilan sholat. Kalau azan cuma di dalam suara masjid, terus yang di luar masjid gimana? Kan nggak kedengaran ya, makanya perlu diatur suaranya ya. Oke, kalau memang diaturnya jangan terlalu keras. Nah, tapi ya kita kalau itu kan relatif ya, antara keras dan tidak keras itu kan masing-masing punya aturan masing-masing. Nah, kalau pendapat saya, selama azan dan insya Allah azan itu tidak akan mengganggu, dan itu kan dari pernyataan beliau itu kan sebenarnya tidak ada sanksi kan, tidak ada sanksi harus nanti kalau melanggar seperti ini kan nggak ada sanksi. Jadi ya udah, kita ini panggilan yang paling mulia, ini panggilan yang sempurna, ini panggilan yang bisa mengundang hidayah orang. Ya kalau bisa kita sebarkan seluas-luasnya. Ya kalau perlu ya senyari-nyarinya lah, sampai orang-orang yang jauh pun mendengar azan itu. Orang yang suara nyaring aja orang masih jarang datang ke masjid ya. Benar, apalagi cuma suaranya dari dalam masjid. Nah, karena yang namanya panggilan itu pasti nyaring. Namanya panggilan itu ya pasti suaranya menggelegar. Kalau misalnya suaranya nggak nyaring, suaranya cuma di dalam, itu bukan panggilan, bisikan namanya kan. Kita seperti ini berbisik. Nah, seperti itu. Jadi namanya panggilan itu pasti nyaring, dan itu panggilan yang paling sempurna, yang paling mulia. Dan semoga dengan kita mengumandangkan azan di setiap sholat kita, itu ada orang-orang yang di sekitar kita yang non muslim itu mendapatkan hidayah dari azan, suara azan tersebut. Seperti itu. Baik, jadi sebenarnya kata kuncinya sebenarnya bukan azan yang dilarang, hanya suara toa yang dibatasin. Nah, kemudian memang itu sih yang jadi polemik itu adalah membandingkan antara azan dengan suara anjing. Gitu. Baik Ustadz, alhamdulillah tadi udah terjawab. Kemudian tadi menarik ya, ketika suatu kampung kemudian tidak ada azan, maka setan masuk gitu kan. Nah, ini menarik nih kalau kita bahas tentang azan nih kan, hubungan azan dengan jin tentunya, dengan tentang berhubungan dengan ruqyah gitu. Gimana Ustadz antara azan dan ruqyah nih? Nah, apakah memang azan tuh bisa mengusir jin atau lebih ekstrim lagi, misalnya jin yang ada tubuh manusia kemudian azan bisa keluar gitu? Itu gimana Ustaz? Ya, jadi ada suatu hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Jadi di situ Rasulullah berkata, apabila azan dikumandangkan, maka setan akan pergi terbirit-birit sampai terkentut-kentut, bahkan lari terkentut-kentut, terbirit-birit sampai ia tidak mendengarkan azan. Saking kalau kita bilang gupuh lah, saking paniknya dia lari terkentut-kentut sampai tidak mendengarkan azan. Apabila azan itu selesai, maka setan itu akan kembali lagi, dan apabila dikumandangkan iqamah dia pergi lagi, tapi nanti kalau selesai dia balik lagi. Nah, dari hadis ini sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran ya, apakah azan ini bisa untuk mengusir jin di dalam tubuh? Itu sangat bisa, karena salah satu sarana, salah satu cara mengusir jin yang bandel itu kadang kita juga menggunakan azan. Kita udah baca ayat ini, tapi nggak mempan, nggak keluar. Coba kita azanin di telinganya dengan suara yang lantang, suara yang nyaring. Nah, insya Allah dari suara azan itu setan akan lari terbirit-birit, karena kita mengamalkan ini hadis Rasulullah ini. Apabila setan azan dikumandangkan, setan akan lari sampai terkentut-kentut sehingga ia tidak mendengarkan azan itu, karena dia membuat keributan, membuat kebisingan biar dia tidak mendengarkan azan. Jadi sangat bisa azan dibuat ruqyah. Bahkan ada beberapa cara, beberapa teori itu meruqyah rumah juga menggunakan azan. Jadi azan di sudut-sudut sudut rumah diazanin. Nah, itu juga bisa, karena kita mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu tadi. Apabila azan dikumandangkan, setan akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Nah, tapi ya kalau misalnya setelah azan itu tidak ada perubahan, ya setan akan balik lagi. Nah, kecuali setelah azan itu kita menjadi lebih baik, kita kalau memang waktunya sholat, kita sholat, atau kita baca Quran. Setelah dikumandangkan azan, kita bacakan lagi Quran. Nah, itu insya Allah mereka nggak akan kembali lagi. Jadi sangat bisa mengusir jin di dalam rumah, mengusir jin di tempat usaha, bahkan mengusir jin di dalam tubuh manusia dengan menggunakan azan. Itu sangat bisa, mengamalkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu tadi. Masya Allah, berarti hikmah dari azan ya.
Jadi sahabat Sauk, kita jangan terprovokasi ya tentunya, bahwa pernyataan Menteri Agama bukan melarang azan, tapi membatasi suara toa. Kalau azan wajib lah ya kan 5 waktu. Tentu dari dulu sampai sekarang teman-teman kita yang non Muslim pasti udah menerapkan toleransi lah ya kan, dari dulu udah nggak ada masalah. Tapi memang isu azan nih sebenarnya tiap tahun memang selalu ada, selalu muncul pasti. Jadi ya jangan termakan oleh isu terkait azan. Ya, kita harus cermat, kita harus ya, ini bukan berarti kita bela kemana ya. Kalau kami sendiri itu sangat tidak setuju dengan pernyataan, walaupun hanya dibatasi itu nggak setuju. Karena itu tadi, azan itu bisa jadi sarana dakwah kita, sarana jalan hidayah kita. Jadi jangan sampai kita langsung termakan provokasi, mensamaratakan salah seperti itu. Jadi perlu kita cermat, perlu kita teliti lagi. Yaitu kalau kami pribadi tidak setuju, karena azan ini bisa jadi jalan sarana dakwah. Kalau perlu nyaring-nyaringkan, tapi ketika kegiatan-kegiatan yang lain yang dirasa itu bukan kegiatan yang wajib, ya alangkah baiknya cukup pakai suara dalam saja. Namanya kalau azan panggilan ya perlu suara luar. Nah, yang kita tidak setuju dan kita sangat benci, kita sangat marah, itu adalah ketika dibandingkan dengan suara anjing itu tadi. Itu nggak apple to apple kan. Kalau diksi penganalogikan itu kan harus sesuai. Apa yang dianalogikan itu harus sesuai. Ini dianalogikan seperti suara gonggong anjing, kan itu nggak berarti dia menyamakan Allah dengan makhluknya yang hina seperti itu. Itu yang kita sangat tidak setuju, dan kita setiap Muslim yang di hatinya ada keimanan pasti marah mendengar itu. Nggak ada yang nggak marah seperti itu. Oke, baik. Sahabat Sauk, sudah jelas ya untuk 2 pertanyaan tadi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita sampaikan pada hari ini. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa sekarang gampang loh untuk mendapatkan sedekah jariah. Jadi cukup dengan ujung jempol saja. Caranya gimana? Caranya gampang sekali. Tinggal subscribe channel Sauk Official, kemudian like, kemudian aktifkan notifikasi, dan insya Allah selama kami berkarya dan Anda semua subscriber kami, Anda juga akan mendapat pahala jariah. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk mensiarkan agama Allah. Amin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.